Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa masalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir dalam satu niat, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini udah di penghujung bulan Sya'ban, kirain udah tawakufan, ternyata masih diteleponin baik. Dah, kita lanjutkan pengajian kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi darain amin. Qala al-imam Ibrahim bin Adham rahimakumullah, telah berkata Ibrahim bin Adham, seorang kekasih Allah dari negeri Basrah, Irak, seorang ahli sufi. Ketika beliau berjalan di suatu pasar, yang dimana mereka bertanya tentang firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu yang sering kita hafal di bulan Ramadan, karena lanjutan ayatnya kaitannya dengan bulan Ramadan, yaitu ud'uni astajib lakum, yaitu tentang permohonan kita kepada Allah. Apakah permohonan kita ini dikabul ataukah tidak? Mereka bertanya, wa inna nad'u falam yastajib lana. Kami ini rajin doa, Bapak rajin doa, mohon kepada Allah, Allahumma Allahumma ya Rabbana ya Rabbana, wahai Tuhan kami, tapi nggak pernah doa ini nyampe ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dibalikin, malaikat yang mendengar permohonan Bapak tapi nggak nyampe ke hadirat Allah, tapi dibalikin lagi ke Bapak. Maka yang salah bukan Allahnya. Allahnya pasti benar ketika Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Pasti doa Bapak dikabul, pasti doa Bapak diterima. Maka yang menjadi masalah adalah kenapa kita ketika kita berdoa memohon kepada Allah, doa kita nggak nyangkut, nggak nyampe. Maka jangan kita buru-buru langsung menyalahkan kita punya Tuhan. Maka koreksilah diri kita. Maka benar apa kata Nabi, hasibu anfusakum. Cek diri kita masing-masing. Ada apa? Ada masalah apa? Ketika kita sholatnya rajin, tahajudnya rajin, baca sholawat rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, permohonan doa kita setiap malam, tahajudnya di malam hari rajin, tapi kenapa doa itu nggak nyampe ke hadiratnya Allah? Maka jangan langsung kita menyalahkan Tuhan, seolah-olah kita menghitung bahwa kita udah punya amal banyak karena kita sholat rajin, puasa rajin, ibadahnya rajin. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, min alamatil iktimat alal amal nuqsanu roja inda fukdani zalal. Maka ketika Bapak sudah mengandalkan apa yang Bapak kerjakan, amal yang Bapak lakukan, sholatnya rajin, puasa rajin, baca Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, itu buat andalan Bapak, maka Allahnya di nomor 2 kan, itu menandakan diri Bapak bukan malah dekat tapi malah jauh dengan
Allah. Kenapa? Karena Bapak masih mengandalkan amal perbuatan Bapak sendiri. Ya. Maka ketika kita sudah menghitung, membaca tentang kekurangan, mengoreksi tentang kekurangan diri kita, maka kita harus bisa apa yang menyebabkan itu semua. Apakah kitanya ini dengan sababiyah, amal banyak, ibadah rajin, sholat rajin, kok kita punya permohonan nggak pernah dikabul? Ya, maka kita harus bisa membaca diri kita. Apakah dengan sebab sholat itu kita andelin? Apakah dengan sebab sholat saya ini saya malah jauh dengan Allah? Apakah dengan sholat ini saya malah banyak maksiatnya kepada Allah? Ini yang harus kita baca. Jangan langsung kita mengandalkan amal yang sudah sekian puluh tahun Bapak kerjakan, kemudian pahala yang Bapak tumpuk itu sudah Bapak jadikan jaminan untuk menghadap kepada Allah, maka itu semua belum tentu bisa diterima oleh Allah. Kenapa? Karena setiap sesuatu itu mesti ada mithqal, ada pemberat, ada timbangan. Apa timbangannya? Ketika Bapak amal, maka akan ditimbang mana ikhlasnya, mana khusyuknya, mana pamernya, mana yang ingin dipujinya, mana ngaku-ngaku ahli-ahli segala macam, itu akan ditimbang. Kalau banyakkan pamernya daripada ikhlasnya, maka bisa jadi lewat amal kita. Yang anggapan kita banyak amal pasti masuk surga, ya belum tentu. Tuh. Bukan sholat yang Bapak andelin itu akan menjadi jaminan Bapak bisa masuk surga, ya belum tentu. Kenapa? Wong orang yang rajin sholat aja masih bisa masuk neraka. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bapak rajin puasa, rajin sholat, tapi dengan sholat itu Bapak andelin, atau di dalam sholat Bapak lupa, fawailun, neraka wel. Ya, padahal sholat itu apa? Sholat itu yang diinginkan oleh Allah, aqimis sholata lizikri. Bagaimana ketika dalam sholat Bapak badaniyah, Bapak gerakannya sesuai dengan fikihnya, sesuai dengan syariatnya, ketika takbiratul ihram, ketika sujud, ketika ruku, tapi apakah ubudiyah Bapak dalam Bapak ini selalu connect dengan Allahnya ataukah tidak? Kalau hanya untuk mendapatkan pahala, balasan atau upah dari Allah, ya dapat. Malaikat mencatat. Kenapa? Karena malaikat hanya bisa mencatat gerakan badan Bapak. Gerakan dalam belum bisa dia nyatet. Walaupun dia makhluk gaib, tapi dia diperintah hanya bisa mencatat gerakan-gerakan lahiriah manusia. Gerakan batin nggak akan ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu kita jadikan andalan kita, maka kita sudah merasa bisa dengan segala-galanya. Maka jangan harap apa yang Bapak bisa kerjakan itu bisa menghantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Ya, kalau sudah Bapak jadikan itu jaminan, maka ketika Bapak bisa masuk ke dalam surga, maka belum tentu Bapak bisa ketemu yang punya surga. Kenapa? Karena orang hidup itu bukan tujuannya ingin masuk surga. Tujuan orang hidup itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai illa liya'rifuni. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali dia untuk kenal dengan aku. Karena kita dari Allah, ya kembali kepada Allah. Ketika hidup di alam dunia ini prosesnya begitu besar dan banyak, tantangannya juga banyak, maka bagaimana luluskah kita menghadapi ujian itu? Kalau ketika kita lulus, maka ada jaminan, ada fasilitas yang Allah berikan. Apa? Yaitu surga. Ketika Bapak dalam proses hidup di alam dunia ini yang sifatnya sementara tidak lolos, maka siap-siap untuk kita diluluskan, tapi masuk dulu apa? Ke nerakanya Allah. Nah, itu adalah bagian dari proses
Maka orang hidup bukan untuk itu, bukan untuk bisa masuk surga, yang nanti ketika di dalam surga bapak ketemu bidadari yang dilayani tidak ada puasnya di situ, hanya itu doang, kecil. Ya, di alam dunia apakah bisa? Bisa. Bapak punya duit 1 miliar, ngelayanin wadon 2 kali 3 kali bisa. Tuh, ya kan? Daripada masuk surga hanya untuk mendapatkan itu, rugi. Ya, bapak bisa masuk tapi nggak bisa ketemu dengan yang punya surga. Maka kita disuruh apa? Liya'rifuni, untuk kenal dengan Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Allah, akan kembali juga kepada Allah. Nanti kalau kita kembali kepada Allah, liqa'a rabbih, maka dikasih fasilitas itu. Tuh. Nabi pun sudah menyampaikan kullu ummati yadkhulunal jannah. Pasti Bapak akan masuk surga. Tinggal nomornya berapa? Apakah nomor 1, apakah nomor bontot? Ya, mesti akan masuk surga. Tapi kalau kita nomor bontot, ya mesti digosok dulu. Di mana? Di neraka. Nanti kalau udah selesai, ada cap, ada stempel mantan neraka, baru bisa masuk ke surga. Pasti masuk surga. Itu udah jaminan Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Illa, di situ ada istisna, ada kecuali. Illa man aba, kecuali orang yang nolak. Orang yang nolak, bapak nggak mau sholat, bapak nggak mau puasa, bapak nggak mau zikir, itu nolak, abai, maka cuci dulu. Tapi kalau bapak masih mau sholat, masih mau zikir, masih mau sedekah, walaupun bapak digosok di neraka, nggak lama. Tapi lumayan lamanya di neraka. Tuh. Ya Pak. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Orang hidup bukan untuk bisa ke sana. Orang ibadah bukan untuk pengen mendapatkan balasan di dunia saja. Tapi bagaimana balasan di akhirat nanti. Orang hidup pengen berjumpa dengan yang memiliki ini semua. Orang hidup di alam dunia yang sifat dunia adalah tidak akan ada rasa puas sampai kapanpun. Yang sifatnya sementara. Maka kita cari dengan yang sifatnya tetap kekal abadan abidin. Yang sifatnya bako. Siapa? Ya Allah. Nggak ada lagi. Ya, bapak mati, selesai. Tuh. Ya perempuan, istri bapak mati, selesai. Ketika bapak meninggal, maka bapak nggak ada kewajiban untuk sholat, nggak ada kewajiban untuk zakat, nggak ada kewajiban untuk puasa, selesai. Maka apapun yang ada di dunia ini tidak akan ada puasnya. Maka kita disuruh untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Ibrahim bin Adham ditanya, ud'uni astajib lakum, maka beliau mengatakan, matat qulubukum min asyrati asya. Hati kamu sudah mati dengan 10 sebab. Yang pertama, awaluha araftumullah walam tu'du haqqahu. Yang pertama, Bapak sudah kenal Allah. Bahwa annahu khaliqakum. Bahwa Allah itu yang menciptakan Bapak. Allah menciptakan Bapak. Bapak sudah tahu itu semua. Allah memerintahkan Bapak. Walam tu'duhu, tapi Bapak nggak mau melaksanakan perintah-perintahnya. Ini Pak. Maka apapun yang Bapak ucapkan, Allahumma, maka nggak akan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemberian Allah kepada makhluknya itu pasti. Setiap waktu, setiap detik Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Tapi kita nggak pernah mau memberikan kewajiban kita kepada Allah. Ini Pak. Makhluk nggak paham. Kenapa dia nggak mau? Ya, kenapa dia nggak mau melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan? Karena dia tidak mau mengenal. Tidak mau mengenal akan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia bisa? Ketika dia sholat bisa diterima. Ketika dia takbiratul ihram, dia nggak paham siapa yang dia sembah. Ketika Bapak puasa, nggak paham untuk apa puasa, tujuannya apa, untuk memperoleh apa.
Kalau itu Bapak lakukan, ya sama saja, hanya bisa memenuhi kebutuhan lahiriah. Tapi kebutuhan batiniah Bapak tidak terpenuhi. Maka wajar kata Nabi, ya, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang memenuhi lahiriahnya, ya puasa tapi hanya nahan lapar dan haus, tapi hanya lahirnya saja. Dalamnya bagaimana? Ya dalamnya ya biasa-biasa aja, nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya. Ini kan bahaya. Sedangkan Allah mengajak kita, ketika kita sudah sampai di makom iman, diajak untuk naik derajat kita melalui apa? Puasa. Naiknya ke makom mana? Ke makom muttaqin. Dari makom muslim, mukmin, muhsin, naik ke muttaqin. Itu kan derajat yang keempat. Islam derajat pertama, mukmin derajat kedua, muhsin derajat yang ketiga, muttaqin derajat yang keempat. Diajak naik, lompat. Kenapa manusia banyak yang tidak mau? Walam tu'duhu. Maka jangan kita langsung menyalahkan Allah. Ketika Bapak usaha, kok usaha saya sulit melulu, ya, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Maka kita harus bisa mengoreksi diri kita. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? 24 jam dari tidur sampai tidur lagi. Berapa menitkah ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hanya di dalam sholat ataukah di luar sholat kita ingat kepada Allah? Ini, Pak. Yang kedua, wa qara'tum kitaballahi walam ta'malu bihi. Yang kedua, Bapak rajin baca Quran, ya, rajin baca Quran sampai hafal. Walam ta'maluhu, tapi nggak mau ngamalin. Ini bahaya, ya. Quran yang 30 juz Bapak rajin ngapalin, juz 1, juz 2, pokoknya hatam dah di luar kepala. Cuman hafalan Bapak cuma sampai tenggorokan. Tuh, artinya apa? Nggak masuk ke dalam. Maka wajar orang banyak yang ngapal. Dengan ngapal IQ cerdas, top. Tapi apakah hafalan kita ini masuk ke dalam lubuk hati kita, masuk ke dalam sanubari kita? Tuh. Kenapa? Karena banyak orang yang ngapal hanya mengandalkan hafalan, kemudian dia bangga dengan hafalannya. Kalau sudah bangga, ujung-ujungnya apa? Fulus. Tuh, ujung-ujungnya fulus. Kenapa? Panggil. Nih ngajar sini. Mau ngajar apa? Tahfiz. Berapa sebulan? 5 juta. Ujung-ujungnya apa? Duit. Kalau nggak 5 juta, nggak mau. Cari aja guru tahfiz yang lain. Tuh, bahaya kalau udah kayak begitu. Ya, Al-Quran diperjualbelikan. Nauzubillah min. Banyak sekarang. Ini zaman akhir. Walam ta'malu bihi. Nggak mau ngamalin apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nafsirin aja pakai akal. Ini bahaya. Orang sekarang banyak yang menafsirkan Al-Quran ini pakai tafsir akal. Ya, man fassal Al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu 'alan miron. Orang yang nafsirin, ngertiin Quran pakai akal, ya semaunya dia. Kenapa? Karena cocok dengan nafsunya. Falyatabawwa maq'adahu, maka siap-siap digosok oleh Allah. Ya. Maka ketika Bapak sudah bisa menghafal, membaca, ya, kemudian Bapak iktibar, ambil pelajaran dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian Bapak maknai, artikan, maknai. Baik, Bapak buka tafsir secara iktibar. Tafsir ada iktibar, ada isyarah, ada lataif, ada haqa'iq. Yang beredar banyak tafsir iktibar, ada tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Munir. Silakan Bapak buka di situ. Itu secara harfiah. Ada secara maknawiyah, tafsir isyarah yang banyak di dalam kitab-kitab salafus soleh. Contoh dari kitab Imam Nawawi Al-Jawi, itu ada keterangan Al-Quran, kemudian beliau menafsirkan secara maknawi, secara isyarah. Ada tafsir secara lataif, tingkatannya beda lagi. Kalau Bapak sudah bisa belajar tafsir iktibar,
hafal tuh tafsir macam-macam tafsir, silakan. Ya, secara tafsir iktibar. Tapi ada tafsir maknawi secara dalam. Maka ketika orang sudah bisa membaca Quran, maka maknai bukan hanya secara harfiah, tetapi secara maknawiyah. Ada arti yang tersurat, ada arti yang tersirat. Secara lahiriahnya bagaimana, secara batiniahnya bagaimana, secara syariatnya bagaimana, secara torikohnya bagaimana, secara hakikatnya bagaimana. Jangan mengartikan lahiriah toh. Ya, bukan hanya kulit doang yang diartikan, tapi dalamnya, torikohnya bagaimana. Ya, orang nggak ngerti torikoh ya nggak akan bisa. Orang nggak kenal Allah, ya bagaimana sholatnya. Syariatnya terpenuhi, tapi torikohnya dia nggak mau belajar, nggak akan bisa. Tuh. Ya, orang ketika dia sudah belajar syariat, tasawufnya bagaimana, harus bisa. Wajib itu hukumnya. Karena belajar ilmu Islam wajib, belajar ilmu iman, thoriqah wajib, belajar ilmu ihsan pun wajib. Hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Bapak belajar fikih, wajib, fardu ain. Bapak belajar ilmu matematika, fardu kifayah. Bapak belajar tajwid, fardu ain. Bapak belajar ilmu iman yang mempelajari dalam Bapak, hati Bapak, ya fardu ain. Yaitu ilmu thoriqah atau ilmu tasawuf. Sekarang orang belajar ilmu tasawuf, thoriqah takut. Kenapa? Takut gila, takut sedeng. Ya tergantung siapa yang ngajarin. Gitu. Orang untuk menuju kepada Allah itu ya bagaimana yang mengajarkan. Karena apa? Setiap ilmu itu mesti ada gurunya. Kalau orang belajar tanpa guru, siap-siap gurunya adalah setan. Nih, Pak, Bapak belajar dapat ilmu cuman dari buku, buka-buka buku tanpa ada sanad keilmuan, maka bisa jadi yang masuk ke dalam diri Bapak adalah setan. Tuh, Pak. Tapi kalau Bapak belajar ada sanadnya, ada yang nuntun, insya Allah lahir batin Bapak dituntun oleh beliau-beliau itu. Kenapa? Karena ada sanad. Nih, Pak. Maka dua hal ini dari 10 ya. Ketika Bapak sudah kenal dengan Allah, maka jangan Bapak abaikan Allah. Wajib kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak baca Quran, minimal ada yang masuk ke dalam hati Bapak. Ya, walaupun nggak banyak 30 juz, sekian ratus surat, sekian ribu ayat nggak masuk, Bapak nggak hafal. Tapi ada yang Bapak masukkan ke dalam hati Bapak. Sehingga apa? Dimanapun tempat, Bapak akan merasa tenang. Tenang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, mudah-mudahan pesan dari Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi dari Basrah, yang beliau menyampaikan pesan ini. Mudah-mudahan, walaupun sedikit, bisa kita praktekkan. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.